tahukah Anda dengan cabai ini? Dan tahukah Anda bahwa cabai ini sudah menjadi komoditas ekspor? Hampir sebagian masyarakat kita kenal dengan tanaman cabai, salah satu bahan penting pada berbagai menu lokal favorit warga Indonesia. Namun, tak banyak yang mengenal jenis cabai Jawa. Bentuknya yang sedikit berbeda dari cabai pada umumnya, membuat jenis cabai ini terkadang tidak dikenali sebagai tanaman cabai. Dikutip dari kompas.com, mayoritas penduduk di Kampung Wonosari, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, kini menjadi petani sekaligus eksportir cabai Jawa. Komunitas cabai Jawa kering dikirim ke Asia Timur dan Timur Tengah, dengan peminat paling banyak yaitu dari Cina. Bahkan, permintaan cabai Jawa ini sangat banyak, mencapai hingga 2 juta kilogram per periodenya. Di pasar dunia, cabai Jawa ini diminati karena reputasinya sebagai bahan rempah-rempah untuk konsumsi kesehatan. Namun, untuk bisa diterima oleh pasar luar negeri, perlu diperhatikan sejumlah persyaratan, mulai dari penanaman hingga pengemasan. Misalnya, jika memakai pestisida, bisa ditolak. Karena ekspor ke luar negeri, komoditas harus bebas dari campur tangan bahan kimia. Saat ini, cabai Jawa asal Provinsi Lampung menjadi salah satu hasil pertanian yang cukup diminati di pasar ekspor. Dalam program IKFAS, Badan Karantina Pertanian di Karantina Pertanian Lampung, tercatat frekuensi ekspor cabai Jawa di Provinsi Lampung tahun 2019 yaitu 9 kali, tahun 2020 33 kali, dan 2021 6 kali. Sedangkan volume ekspornya tahun 2019 sebesar kurang lebih 48.000 ton, tahun 2020 459.000 ton, dan tahun 2021 sebesar 50.000 ton. Cabai Jawa merupakan salah satu tanaman potensial. Tanaman ini merupakan tumbuhan asli Indonesia yang sudah dimanfaatkan sejak zaman dahulu. Cabai Jawa dibudidayakan di wilayah agroekosistem, lahan kering, dan iklim kering. Tanaman obat ini termasuk tanaman pekarangan dan tumbuh pula di hutan-hutan sekunder dataran rendah. Di Indonesia, cabai Jawa banyak ditemukan terutama di Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Daerah sentra produksi utamanya di Madura, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, Lamongan, dan Lampung. Terkait penamaannya, cabai Jawa mempunyai banyak sebutan. Dalam bahasa Inggris, cabai Jawa dikenal nama Java Long Pepper. Sedangkan di Indonesia, dikenal hampir semua di tempat dengan nama daerah yang berbeda, seperti lada panjang, cabai panjang, cabai Jawa, cabean, cabai alas, dan lain-lain. Manfaat utama cabai ini yaitu buahnya dapat digunakan sebagai bahan campuran ramuan jamu. Di Madura, cabai Jawa digunakan sebagai ramuan penghangat badan yang dapat dicampur dengan kopi, teh, dan susu. Cabai Jawa juga dapat dimanfaatkan sebagai obat luar, diantaranya untuk pengobatan penyakit biri-biri dan rematik. Cabai Jawa juga dapat dimanfaatkan untuk mengobati tekanan darah rendah, influenza, kolera, sakit kepala, lemah syahwat, bronkitis menaun, dan sesak nafas. Penggunaan buah cabai dalam bentuk seduhan menurut Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik cukup aman karena termasuk jenis Simplicia yang tidak berbahaya. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Simplicia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun, dan umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Untuk memanfaatkan tanaman ini sebagai tanaman obat, tidak melulu diolah menjadi campuran ramuan jamu, namun bisa juga dilakukan dengan mengonsumsi buahnya secara langsung. Dalam mengobati kencing manis, penggunaannya dengan cara memetik buah yang masih muda secukupnya, kemudian dicuci hingga bersih. Setelah itu, dikunyah secara perlahan hingga benar-benar lumat, lalu ditelan bersama ampasnya. Selain menjadi ramuan jamu, cabai Jawa juga dapat menjadi insektisida nabati. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat Kementerian Pertanian, ekstrak cabai Jawa diuji terhadap ulat gelayak
yang merupakan hama utama berbagai komoditas pertanian. Pengendalian hama hingga saat ini masih bertumpu pada insektisida sintesis, dan bila digunakan secara terus-menerus dengan cara yang tidak bijaksana, pestisida sintesis akan berdampak terhadap pencemaran lingkungan dan kesehatan manusia. Cabai Jawa dapat menjadi solusi. Selain mengandung piperin, cabai Jawa juga mengandung komponen bahan aktif seperti kafisin, asam palmitik, piperidin, minyak atsiri, dan sesamin. Kandungan bahan aktif khususnya piperin berpotensi digunakan sebagai bahan insektisida nabati. Ekstraksi etanol cabai ini juga dapat berperan sebagai larvasida terhadap nyamuk demam berdarah Aedes aegypti. Dalam sebuah penelitian, penggunaan tanaman cabai Jawa sebagai insektisida nabati berpotensi juga mengendalikan hama kepik hijau. Berikut ini adalah 10 cara budidaya cabai Jawa serta pemeliharaan dan perawatannya. Langkah pertama dalam menanam cabai Jawa adalah penyemaian bibit. Benih yang kita tabur bisa berupa biji atau stek. Kita bisa melakukan stek batang. Ambil batang dari tanaman yang berumur 2 tahun. Setelah menyiapkan lahan tanam, buatlah parit atau saluran air sedalam 30 cm. Parit ini digunakan untuk menghindari genangan air yang dapat menyebabkan tanaman membusuk dan mati. Panjang parit pun tergantung pada panjang lahan. Selanjutnya, pemasangan tiang panjat. Cabai Jawa adalah varietas tanaman merambat tahunan. Oleh karena itu, memasang tiang rambatan yang kuat dan tahan lama menjadi sangat penting. Tiang rambatan dapat terbuat dari beton dengan ketinggian kira-kira 2 meter atau dapat juga dari tanaman hidup seperti pohon yodium, seno, dan kapok. Dapat digunakan untuk memproduksi tiang panjat. Selanjutnya proses penanaman. Sebelum melakukan penanaman, buatlah lubang tanam di bawah tiang panjat dengan ukuran kira-kira 30 cm kali 30 cm. Lalu berikan pupuk kandang. Setelah itu, taburi dengan kapur dolomit untuk menjaga keasaman tanah dan biarkan pupuk bekerja selama seminggu. Jika sudah tiba saatnya menanam cabai Jawa, bibit tanaman yang akan ditanam harus berusia minimal 1,5 hingga 2 bulan. Untuk pemeliharaan dan perawatannya, yang pertama yaitu penyulaman. Lakukan pemeriksaan terhadap tanaman yang mati atau tidak tumbuh dengan baik. Lakukan penyulaman segera dengan mengganti dengan benih yang baru. Selanjutnya yaitu penyiangan. Lakukan penyiangan terhadap gulma di sekitar tanaman. Pemupukan sendiri dilakukan ketika tanaman telah merambat pada tiang rambat. Pemupukan dapat dilakukan dengan pupuk cair, yaitu campuran pupuk kandang dan air. Pemupukan dilakukan dengan menyemprotkan pada akar dan batang. Pemupukannya sendiri dilakukan setiap 2 bulan sekali selama 1 tahun. Dan yang terakhir proses panen. Cabai Jawa umumnya dapat dipanen pada usia 1 hingga 1,5 tahun. Panen terjadi ketika buah sudah memiliki warna merah, kira-kira 25 hingga 50%. Lakukan pemanenan dengan mengumpulkan buah. Untuk buah yang dijangkau atau tidak dengan tangan Anda, gunakan tangga agar tanaman tidak rusak. Tanaman cabai muda dapat menghasilkan sekitar 2 hingga 3 kilo buah basah per tanaman atau setara dengan 0,5 kg buah kering. Namun, untuk tanaman dewasa, hasil produksinya bisa mencapai 4 hingga 5 kg buah basah per tanaman atau setara 1,5 kg buah kering.